Fiters, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah tubuh, terlebih tubuh seorang aktor. Yang mana kita sudah belajar olah vokal. Teman-teman kalau belum melihat bisa cek di link di bawah ini, nanti ada di kotak deskripsi. Kemudian aktor itu memiliki media yang mana medianya hanya tubuh aktor itu sendiri. Jadi kita harus mengolah tubuh itu, begitu. Karena aktor itu memiliki media yaitu tubuhnya, jadi aktor itu sebaiknya, saya punya perumpamaan, tubuhnya itu seperti plastisin, yang mana kita akan mau dibentuk menjadi apapun sesuai karakter yang akan kita mainkan, seperti itu. Nah, karena media kita tubuh itu ada dua hal, yaitu ada jasmani dan rohani. Jasmani ini adalah tubuh kita yang hari ini tampak banyak toolsnya. Nanti tubuh itu ada tubuh ekspresi, kemudian tubuh gerak, alat gerak badan, kemudian ekspresi. Nanti akan kita olah satu-satu, kita bedah satu-satu. Tapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan seberapa penting sih tubuh untuk seorang aktor, begitu. Jadi, ketika kita mengolah tubuh, kita akan mengetahui diri kita seperti apa. Karena tugas aktor itu sendiri adalah menyampaikan pesan atau informasi atau misi tertentu untuk penonton. Nah, untuk menyampaikan beberapa informasi melalui misi dan disampaikan dalam sebuah peristiwa, itu biasanya kita dengan karakter tertentu. Nah, untuk menciptakan karakter tertentu itu, kita wajib, ini hukumnya wajib sekali, wajib bagi seorang aktor untuk mengenali dirinya, tubuhnya, karakternya, semua. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena jika seandainya seorang aktor tidak mengenali dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, itu dia akan mengalami kesulitan ketika penciptaan karakter tertentu. Bisa jadi karakternya tidak jelas, blur, atau melebur dengan dirinya, atau karakter itu tidak bisa hilang dari dirinya, atau akan mengotori karakter-karakter selanjutnya dengan karakter yang lain di karakter atau tokoh yang akan diciptakan berikutnya, seperti itu. Misalnya seperti ini, kalau penjelasan saya terlalu rumit, saya punya perumpamaannya seperti ini. Anggap saja tubuh kita ini adalah sebuah rumah itu ada banyak ruangan. Rumah ada ruang tamunya, ruang tidurnya, kemudian ada ruang mandinya, ada dapurnya, ada halamannya, ada halaman depan, belakang, kebun, tempat jemuran. Itu banyak sekali aspeknya. Tubuh kita juga seperti itu. Jika kita mengenali tubuh kita dengan baik, kita tahu tempat tidur kita tahu ruang tamu kita tahu tempat masak kita mengetahui bagian-bagian tubuh kita. Ketika kita akan menciptakan karakter tertentu, kita akan tahu misalnya, oh karakter A ini akan saya letakkan di ruang tamu saya. Nah, ini memungkinkan akan clear ketika teman-teman menciptakan karakter tertentu. Dengan cara apa kita mengenali tubuh kita ini? Ya dengan cara kita mengolahnya gitu. Karena saat kita mengolah tubuh kita akan mengetahui bagian-bagian penting atau hal-hal yang bisa kita explore lebih lagi yang sebelumnya kita tidak bisa memahami itu. Begitu, makanya banyak sekali metode-metode olah tubuh yang bisa teman-teman gunakan. Tapi hari ini mungkin kita akan belajar tentang olah tubuh secara dasar-dasar. Langsung saja kita bisa olah tubuh sekarang. Kita belajar olah tubuh sekarang. Yang pertama, selalu pakai celana dan kaos yang nyaman buat teman-teman untuk bergerak dan mengeksplor bagian-bagian tubuh yang sekiranya itu belum pernah dieksplor. Pertama harus stretching, pemanasan, itu penting sekali. Stretching yang umum yang teman-teman bisa lakukan seperti kita waktu pelajaran olahraga di SD. Seperti melenturkan otot leher, kemudian tangan seperti biasa, kaki sampai di
pergelangan-pergelangan dan otot-otot yang tidak pernah tersentuh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan olah tubuh sesuai karakter yang akan diciptakan. Misalnya karakter orang tua. Kira-kira konstruksi atau tubuh seperti apa sih orang tua itu misalnya. Tapi biasanya karakter yang diciptakan ini teman-teman harus berpijak pada data naskah yang sudah dibedah sebelumnya secara 3 dimensi tokoh, secara psikologis, fisiologi, maupun sosiologi. Nah, anggap saja kita ambil satu contoh, kita akan olah tubuh karakter orang tua. Misalnya orang tua secara umum mereka memiliki kecenderungan bongkok, misalnya bongkok, bungkuk seperti ini misalnya. Anggap saja seperti ini. Dengan kita harus memiliki metode yang lain. Olah tubuh yang seperti apa yang memungkinkan kita akan menemukan konstruksi tubuh seperti ini atau otot-otot seperti ini. Kira-kira otot-otot seperti apa yang harus kita pakai atau harus kita kerjakan, harus membentuk konstruksi seperti apa untuk menjadi orang yang seperti ini. Kira-kira olah tubuhnya seperti apa? Teman-teman bisa komen ya di bawah, kira-kira seperti apa, atau teman-teman bisa sharing ketika penciptaan karakter tua yang teman-teman biasa kerjakan atau explore. Olah tubuh, konstruksi tubuh orang tua. Kita mengambil satu contoh, karakter tubuh orang tua adalah bungkuk seperti ini. Kira-kira metode apa yang bisa kita ambil untuk menciptakan konstruksi tubuh seperti ini? Teman-teman bisa melakukan seperti membawa tas cukup berat untuk memberi tekanan pada punggung bagian belakang seperti ini. Itu bisa teman-teman gunakan atau pakai tas berat itu untuk latihan saat dialog dengan lawan main, atau misalnya itu monolog, ya dipakai. Itu bisa menjadi metode. Tetapi konstruksi tubuh bungkuk ini tidak serta-merta kita telan secara umum, tetapi tokoh atau karakter yang kita ciptakan di dalam naskah itu seperti apa? Apakah dia bungkuk yang disebabkan karena memang misalnya dia seorang pekerja keras, atau misalnya dia memiliki kebiasaan atau habit tidur yang tidak bagus? Itu berbeda-beda. Misalnya bungkuk ada banyak jenisnya, misalnya bungkuk yang skoliosis. Misalnya dia memiliki kebiasaan menulis karena dia seorang penulis, tetapi memiliki keterbatasan peralatan yang standar, misalnya karena dia seorang penulis, seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, seperti ini. Itu ada banyak sekali jenisnya. Dan penciptaan konstruksi tubuh ini harus kita sesuaikan dengan karakter yang akan kita ciptakan. Misalnya kalau seperti ini, teman-teman harus mengenali tulang punggung bagian belakang teman-teman. Itu lebih banyak dieksplor di situ. Bagaimana teman-teman memposisikan konstruksi ini menjadi nyaman, tidak menjadi kaku, tetapi teman-teman bisa nyaman melakukan seperti itu. Banyak sekali metode. Kemudian misalnya konstruksi tubuh orang buta, misalnya orang buta memiliki kecenderungan apa gitu. Olah tubuh yang bisa dilakukan adalah teman-teman bisa melakukan metode latihan untuk menutup mata dengan penutup atau menutup matanya sendiri dan melihat konstruksi tubuh seorang buta itu, dia cenderung akan memiliki bagian leher yang bagaimana, misalnya kayak agak sedikit tengadah kah, atau miring kah, atau seperti apa, atau begini. Itu harus melihat dengan detail. Nah, konstruksi tubuh orang buta ini tidak melulu sama, jadi semua harus terpijak dari naskah itu. Dia buta karena apa? Dia memang buta dari lahir, atau buta karena suatu kecelakaan atau suatu hal yang baru saja, atau dia buta karena beberapa tahun terakhir. Nah, itu tentu memiliki konstruksi tubuh yang masing-masing. Begitu, teman-teman. Jadi, penciptaan tubuh dan pengolahan tubuh ini harus detail,
dan setidaknya setiap aktor itu, setiap karakter yang diciptakan memiliki ciri khusus, ciri detail untuk karakter yang diciptakan. Begitu teman-teman, semuanya silahkan dieksplor. Banyak sekali metode yang bisa dicoba dan dipraktekkan dimanapun teman-teman bisa latihan, atau barangkali teman-teman memiliki metode-metode yang bisa di-share di kolom komentar atau dimanapun yang bisa saya coba kembali. Terima kasih, bye-bye.